Bab 991. Jiang Ming yang tidak berperasaan, ketika dia meninggalkan asrama Zhao Zuo, tiba-tiba merasa sedikit bersalah untuknya. Dia berpikir bahwa orang-orang seperti Zhao Zuo, meskipun penuh kebencian, sangat menyedihkan. Dia adalah seorang yatim piatu tanpa ayah dan tanpa ibu. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, dia belum menemukan apapun. Pada akhirnya, dia menemukan seorang pacar. Jika dia tahu bahwa pacarnya menikmati dirinya sendiri di bawah pria lain ketika pacarnya menelepon dan memarahinya, mood seperti apa yang akan dia alami? Apalagi dia baru saja mengosongkan semua kekayaannya. Ia juga diberi pinjaman lebih dari 500,000 yang semuanya merupakan riba tanpa kecuali. Diperkirakan dalam seminggu, dia harus membayar kembali setidaknya 1 juta. Diperkirakan setelah sebulan, dia akan memiliki setidaknya beberapa juta. Pada saat itu, dia mungkin sudah putus asa, bukan? Namun, dia juga bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak mungkin, jika salah satu dari dua orang itu harus mati, dia berharap yang lainnya akan mati. Apalagi, dia belum pergi ke darat. Jika ingin ke darat, minimal harus mendapatkan ratusan ribu lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi bersimpati dengan Zhao Zuo. Terlepas dari dia, mari hidup-hidup. Pada saat ini, di meja makan Hotel Hyatt, Jiang Ming telah menjadi target ribuan orang. Bahkan beberapa pengikut sebelum dia semua membencinya satu persatu. Sementara semua orang memandang rendah Jiang Ming, mereka sangat mengagumi Charlie. Toh dia bisa menyumbangkan 1 juta ke panti asuhan di ujung jarinya, tentunya tidak hanya 1 juta. Semua orang menyadari bahwa mereka pernah meremehkan Charlie sebelumnya. Untuk menjilat Charlie, banyak orang terus mengucapkan kata-kata baik, menyapanya, memujinya, dan bahkan berlutut dan menjilatnya. Charlie tidak memiliki kesombongan, tapi dia tidak terlalu rendah hati. Dia selalu memelihara mentalitas tenang, yang membuat orang merasa sedikit tidak terduga. Zhao Hao telah menunggu semua orang untuk menyelesaikan pujian Charlie. Dia mengambil segelas anggur dan berkata dengan serius, "Charlie, terima kasih untuk semua ini untuk panti asuhan. Aku bersulang untukmu." Charlie menatapnya dan mengangguk lembut. Bab 992. Selain Xiao Fen dan Bibi Lena, Zhao Hao adalah orang pertama yang bersulang untuknya karena dia telah menyumbangkan uang untuk panti asuhan. Orang-orang itu, mereka bersulang untuknya, bukan karena dia menyumbangkan uang untuk panti asuhan, tetapi karena mereka menemukan bahwa dia tampak kaya. Ini adalah dua titik awal yang sangat berbeda. Mereka yang terburu-buru ke panti asuhan untuk bersulang adalah mereka yang sangat peduli dengan panti asuhan, mereka yang terburu-buru ke panti asuhan untuk bersulang, semuanya berharap bisa menjalin hubungan dengannya. Toh bagi teman-teman ini tentunya tidak mudah untuk mendonasikan 1 juta ke panti asuhan sesuka hati, dan itu sudah jauh melebihi kognisi mereka. Charlie dan Zhao Hao minum segelas anggur, dan Zhao Hao menghela napas dengan tulus. "Charlie, saya sangat senang melihat Anda dapat makan hari ini. Saya merasa Anda berbeda dari kita masing-masing, dan mengetahui alasannya, saya pikir Anda hebat saat itu, dan saya pikir Anda akan menjanjikan di masa depan. Aku tidak berharap kamu begitu murah hati." Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Ketika kami berdua tidur di lokasi konstruksi bersama, kami sangat senang memiliki cukup makanan setiap hari. Kami dibayar setiap bulan. Kami berdua bisa boros dan membeli 2 lauk. Saya minum beberapa botol bir dan minuman di gudang di lokasi konstruksi. Menurut saya, ini sudah menjadi kepuasan yang luar biasa." Setelah jeda sejenak, Charlie berkata lagi, "Karena pengalaman itu, saya tidak memiliki terlalu banyak kebutuhan materi sekarang. Makan lebih baik, berpakaian lebih baik, gunakan lebih baik, hidup lebih baik. Faktanya, itu sangat tidak masuk akal bagi saya." Zhao Hao mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saudaraku, saya mengerti apa yang Anda katakan. Kami berdua bekerja bersama dalam pekerjaan yang sama saat itu, tetapi saya menabung semua uang yang saya hasilkan. Semoga kedepannya bisa turnover sebagai ibu kota ikan asin, semua uang yang Anda hasilkan disumbangkan ke panti asuhan." Pada saat itu, saya merasa bahwa saya mungkin tidak sebaik Anda dalam hidup saya, karena situasi Anda jauh lebih besar dari saya. Bagaimanapun, Zhao Hao menghela napas pelan dan menertawakan dirinya sendiri. Fakta telah membuktikan bahwa saya benar-benar bukan apa-apa.
Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, saudaraku, jangan menjadi sombong kapanpun, selama kamu bisa melakukannya, kamu layak untuk dunia, layak untuk hati nuranimu, layak untuk dirimu sendiri, bahkan jika kehidupan materialmu tidak begitu baik, kamu adalah orang yang sangat bahagia. Saat dia berkata lagi, lihatlah dunia ini, berapa banyak orang kaya yang telah membuat rumah mereka dengan melakukan hal-hal buruk, dan berapa banyak orang yang tidak punya uang yang dengan sengaja berpikir untuk mencuri, merampok, menipu, dan menduduki sebagian dari orang lain. Satu hal, terlalu sedikit orang yang tidak bisa menyakiti. Claire diam-diam mendengarkan kata-kata Charlie, dan tiba-tiba merasa bahwa citra suaminya tentang suaminya menjadi bersinar pada saat ini dan dalam pikirannya sendiri. Dari donasi ke panti asuhan, hingga saat dia mengucapkan pernyataan seperti itu, dia terkesan. Zhao Hao minum sedikit anggur dan sedikit pusing, jadi dia juga sedikit impulsif saat ini. Dia memegang tangan Charlie dan berkata dengan mata merah, Charlie, saya telah kacau selama lebih dari 20 tahun. Hari ini Anda membuat saya mengerti. Saya pikir, saya seharusnya tidak pergi dari awal. Saya pergi ke Haicheng karena saya selalu berpikir dalam hati bahwa saya akan berdiri, menghasilkan banyak uang, dan menjadi seorang master. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak pernah berpikir untuk memberi kembali dan membesarkan. Panti asuhan saya dibesarkan, melihat ke belakang sekarang, saya benar-benar merasa bersalah. Charlie sedikit tersenyum, Zhao Hao, orang pertama-tama harus menjaga diri mereka sendiri, dan kemudian menjaga dunia. Jika Anda tidak bisa menjaga diri sendiri, saya tidak ingin Anda menyumbangkan uang Anda yang terbatas ke panti asuhan, jadi Anda harus menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Kami semua menderita. Hari-hari datang, dan tidak ada keluarga, tidak ada ketergantungan, hanya satu yang bisa diandalkan. Pada saat ini, Anda harus bersikap baik pada diri sendiri dan membiarkan diri Anda hidup dengan baik dulu. Zhao Hao menangis dan tersedak. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri ketika Anda membujuk saya? Saya tahu, ketika Bibi Lena sakit, Anda memberikan semua uang yang dapat Anda temukan kepada Bibi Lena, bahwa pada saat itu, mengapa Anda tidak ingin membiarkan diri Anda hidup lebih baik dulu? Charlie berkata dengan canggung, bagaimanapun, kita berada dalam situasi yang berbeda. Aku sudah menikah, tapi kamu belum. Setelah berbicara, Charlie meraih tangan Claire dan berkata kepada Zhao Hao, All Rose Hill tahu bahwa saya adalah raja nasi lembut yang terkenal. Saya makan istri saya, minum istri saya, dan menggunakan uang istri saya untuk segalanya. Saya tinggal dengan istri saya dan memiliki istri yang baik. Saya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dan saya bisa makan dan memakai kehangatan. Dalam hal ini, tidak ada gunanya meminta uang. Claire tiba-tiba dipegang oleh Charlie, dan tiba-tiba beberapa rusa menabraknya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Charlie, dia sangat tersentuh. Dia merasa bahwa saat ini, dia sedikit lebih memahami suaminya. Tetapi di saat yang sama, dia juga merasa bahwa saat ini, dia agak asing bagi suaminya. Suatu ketika, dia mengira suaminya tidak ada harapan dan ambisius, hanya orang tidak berguna yang tidak berani melawan setelah dimarahi dan dipukuli. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa suaminya tampaknya jauh lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Bab 993. Ketika Zhao Hao melihat Charlie memegang tangan Claire, dia menunjukkan kasih sayangnya, dan dia merasa bersyukur atas kakaknya yang baik. Jadi dia buru-buru menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, Ayo, Charlie, saudara yang baik, saya akan bersulang untuk kalian berdua, saya berharap hubungan Anda lebih baik, dan berharap Anda melahirkan anak laki-laki. Claire tiba-tiba tersipu, dan dia merasa malu ketika dia berbicara tentang memiliki anak laki-laki. Charlie berkata sambil tersenyum di wajahnya, terima kasih saudara, aku akan bekerja keras. Claire bahkan lebih pemalu. Dia memegang satu tangan, meletakkan tangan lainnya di bawah meja, dan mencubit dengan kuat di bagian dalam pahanya. Charlie menyeringai kesakitan, tetapi tidak berani berteriak, jadi dia buru-buru mengambil gelas anggur dan berkata kepada Zhao Hao, ayo, lakukan. Setelah segelas anggur, Charlie tiba-tiba teringat bahwa Zhao Hao bekerja di Haicheng, dan bertanya, ngomong-ngomong, Zhao Hao, Anda bekerja di perusahaan mana di Haicheng sekarang? Industri apa itu? Apa posisimu? Zhao Hao menjelaskan, saya bekerja di sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri pada produksi peralatan penerangan di Haicheng.
Posisi utama adalah seorang wiraniaga. Perusahaan kami berada di bawah Tailai Group. Grup Tailai? Charlie mengerutkan kening dan bertanya, bos Tailai Group seharusnya Tailai, orang terkaya di Haicheng, kan? Zhao Hao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu juga tahu Tailai. Charlie tersenyum dan berkata, lebih dari sekadar tahu, aku telah melihatnya. Betulkah? Zhao Hao berkata dengan heran, saya biasanya merindukan ujung naga. Hanya orang-orang dari markas grup yang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Orang-orang dari zona kecil seperti kita tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Ketua Tailai. Di Haicheng, Tailai pada dasarnya adalah seorang kaisar pribumi, dan dia memiliki banyak perusahaan dan industri. Perusahaan perlengkapan lighting tempat Zhao Hao bekerja sebenarnya hanyalah sebuah industri kecil di bawah Tailai, apalagi Zhao Hao, bahkan penanggung jawab perusahaan perlengkapan lighting mereka pun tidak sempat melihat Tailai beberapa kali. Karenanya, Zhao Hao merasa sangat kaget dan penasaran dengan pertemuan Charlie dengan Tailai. Jadi dia bertanya, Charlie, bagaimana Anda bertemu dengan ketua kami? Charlie tersenyum dan berkata, seorang teman mengadakan pesta sebelumnya, dan saya pergi untuk menghadirinya. Saya kebetulan melihatnya dan dia ada di sana. Pertama kali Charlie melihat Tailai, Warnia mengundangnya untuk melihat sepotong batu giok. Saat itu, Tailai juga punya ide tentang sebongkah batu giok, bahkan membawa seorang master untuk memberinya pandangan yang panjang. Akibatnya, penipuan itu terlihat olehnya. Belakangan, di Rose Hill, Tailai juga ikut. Meskipun dia tidak berteman dengannya, dia selalu memperlakukannya dengan hormat. Bagaimanapun, dia adalah tertinggi Nangwang di mata lingkaran metafisik itu. Karena Zhao Hao bekerja di sebuah perusahaan di bawah Tailai, dia masih harus membantunya jika dia bisa. Jadi Charlie berkata kepada Zhao Hao, baiklah, biarkan aku menelepon Tailai dan biarkan dia mengatur pekerjaan baru untukmu. Apa? Apakah Anda kenal ketua? Zhao Hao memandang Charlie dengan kaget. Dia berpikir bahwa Charlie hanya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan ketua Tailai di sebuah pesta. Tetapi 80% dari mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjalin persahabatan dengan ketua. Bukannya dia membenci saudara-saudaranya. Kuncinya adalah status ketua itu mulia. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di Haicheng. Di matanya, dia benar-benar tidak terjangkau. Yang lain tidak bisa menahan keterkejutan ketika mereka mendengar kata-kata Charlie. Semua orang pernah mendengar tentang Tailai, orang terkaya di Haicheng. Meskipun dia tidak sekuat keluarga Song, dia setidaknya orang super kaya yang bernilai beberapa puluh miliar. Tanpa diduga, Charlie akan mengenal pria sebesar itu. Bab 994. Jika itu ditempatkan setengah jam yang lalu, semua orang akan mengira Charlie sedang membual. Tapi sekarang, semua orang merasa bahwa sejak Charlie berkata demikian, maka masalah ini kemungkinan besar akan benar. Charlie tersenyum acuh tak acuh saat ini dan berkata kepada Zhao Hao, meskipun aku tidak memiliki banyak persahabatan dengannya, pimpinan Tailai, bagaimanapun juga, adalah seorang kenalan. Aku yakin dia akan memberiku sedikit wajah. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Tailai, dan langsung meneleponnya. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Tailai di ujung telepon berkata dengan heran, Tuan. Wait, kenapa kamu bebas meneleponku? Charlie tersenyum ringan dan berkata, Ketua, Anda dan saya sudah lama tidak bertemu. Tailai buru-buru berkata, oh, aku belum pernah ke Rose Hill selama ini. Jika tidak, saya harus menyapa Tuan Wade. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, Ketua tidak perlu begitu sopan. Sebenarnya, saya menelepon hari ini untuk sesuatu. Aku ingin bertanya kepadamu. Sekelompok orang menahan napas dan menatap Charlie, menanti untuk menyaksikan momen keajaiban. Karena hampir setiap orang adalah yatim piatu, apalagi orang terkaya dengan nilai puluhan miliar, bahkan orang kaya biasa dengan nilai lebih dari 10 juta tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Saat ini, Tailai buru-buru berkata, Tuan. Wait, jika Anda memiliki apapun yang Anda inginkan, saya akan berusaha sekuat tenaga. Charlie berkata, saya memiliki seorang teman yang tumbuh bersama saya. Saya baru tahu hari ini bahwa dia benar-benar bekerja di sebuah perusahaan di bawah industri Anda, Ketua, jadi saya ingin merepotkan Anda. Dapatkah Anda mengatur untuknya pekerjaan masa depan? Tailai kaget.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa saudara laki-laki Tuan Wade yang baik akan benar-benar bekerja di perusahaannya sendiri. Jadi dia buru-buru bertanya, Tuan Wade, siapa nama kakakmu? Di perusahaan mana dia bekerja? Bisakah Anda memberitahu saya? Saya akan menelepon sekarang untuk mengatur pemindahan personel, dan langsung mentransfer saudara baik Anda datang ke markas grup kami. Charlie berkata, temanku dipanggil Zhao Hao. Dia bekerja di perusahaan perlengkapan pencahayaan atas nama Anda. Tai Lai buru-buru berkata, Tuan Wade, tunggu sebentar. Aku akan menelepon dan bertanya sekarang. Setelah menutup telepon, Tai Lai segera menelepon sekretarisnya, memintanya untuk memverifikasi identitas Zhao Hao dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika sekretaris melaporkan kepadanya bahwa perusahaan perlengkapan pencahayaan memang memiliki orang ini, Tai Lai sangat senang. Sebenarnya, dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk dekat dengan Charlie, tapi dia sudah menderita tanpa ada kesempatan. Bagaimanapun, Tuan Wade adalah naga sejati di dunia, dan di Aurous Hill, yang luar biasa, tidak bisa bermain tatap muka di depannya. Apalagi, bahkan keluarga besar seperti keluarga Song memperlakukan Charlie dengan hormat, jadi dia juga tahu, dia sebenarnya tidak punya peluang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kesempatan ini akan tiba-tiba jatuh dari langit. Kakak laki-laki Tuan Wade sebenarnya bekerja di perusahaannya sendiri. Bukankah ini kesempatan berkah? Jadi dia segera menelepon Charlie kembali dan bertanya, Mr. Wade, saya ingin memindahkan saudara Anda ke markas untuk menjadi asisten saya. Gaji tahunan 1 juta, oh tidak, 2 juta. Saya tidak tahu. Apakah kamu puas? Charlie tahu bahwa bagi Tai Lai, gaji tahunan sebesar 2 juta adalah setetes dalam ember. Namun, untuk Zhao Hao, itu akan menjadi kurang dari 10 atau 20 tahun perjuangan, dan itu bahkan mungkin tidak mencapai ketinggian seperti itu dalam hidupnya. Dia bersenandung dengan kepuasan, dan berkata, kalau begitu masalah ini akan sulit bagimu, Ketua, yang terbaik adalah mengirim pemberitahuan kepada saudaraku sekarang, agar dia bisa lebih cepat bahagia. Tai Lai tidak berani menolak, dan dengan hormat berkata, Tuan Wade, yakinlah, saya akan membiarkan manajer mengiriminya pemberitahuan pekerjaan. Bab 995. Setelah Charlie menutup telepon Tai Lai, dia berkata kepada Zhao Hao di depannya, saya sudah menyapa pimpinan Anda, dan dia berkata dia ingin memindahkan Anda ke markas besar untuk menjadi asistennya. Zhao Hao, termasuk seluruh meja teman, semuanya tercengang. Semua orang pernah mendengar nama Tai Lai, tapi dia adalah orang super kaya dengan kekayaan lebih dari 10 miliar. Jelas bukan pekerjaan biasa untuk menjadi asisten orang super kaya yang bernilai lebih dari 10 miliar. Mustahil bagi orang biasa untuk mendapat kesempatan. Paling tidak, Anda harus lulus dengan gelar PhD dari universitas bergengsi, atau bahkan memiliki pengalaman kerja serupa di banyak perusahaan besar, dianggap oleh orang kaya seperti Tai Lai. Semua orang tahu persis apa yang terjadi pada Zhao Hao. Dia dan Charlie semua baru lulus SMA pada awalnya, karena panti asuhan hanya menerima mereka sampai mereka berusia 18 tahun. Saat itu, setelah mereka tamat SMA dan lulus, mereka langsung bekerja di masyarakat. Charlie sedikit lebih baik darinya, karena untuk membiarkannya membina hubungan dengan Claire, Tuan Wilson mengirimnya ke Aurous Hill University untuk belajar selama setahun. Namun, Zhao Hao telah bekerja sejak dia berusia 18 tahun, bekerja di lokasi konstruksi selama beberapa tahun, dan kemudian pergi ke Haicheng untuk melempar selama beberapa tahun. Terus terang, situasi Zhao Hao tidak berbeda dengan para paman pekerja migran yang bekerja di lokasi konstruksi. Satu-satunya perbedaan adalah dia sedikit lebih muda. Jadi orang seperti itu tiba-tiba ingin bekerja sebagai asisten orang super kaya itu. Tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, itu terasa sangat ajaib. Zhao Hao sendiri juga tidak percaya. Bukan hanya tidak percaya, tetapi dia juga merasa tidak mampu menjadi asisten ketua. Mampu menjadi pemimpin tim di perusahaan Anda sendiri sudah membakar dupa yang tinggi. Tetapi pada saat ini, telepon Zhao Hao berdering tiba-tiba. Zhao Hao melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, jadi dia meletakkan telepon dan bertanya, halo, siapa yang boleh saya tanya? Pihak lain segera berkata, halo, apakah itu Tuan Zhao Hao? Saya adalah direktur personalia Tai Lai Group kami.
Saya menelepon Anda untuk memberitahu bahwa Anda sekarang telah dipindahkan ke kantor pusat untuk melayani sebagai asisten ketua Tailai. Pimpinan Tailai akan memberi Anda waktu 1 minggu untuk persiapan, lalu Anda bisa melapor langsung ke kantor pusat. Zhao Hao tertegun dan berkata, apakah kamu bercanda? Apakah Anda benar-benar meminta saya untuk menjadi asisten ketua Tailai? Aku bahkan belum masuk universitas. Pihak lain tersenyum dan berkata, Chariman Tailai secara khusus menjelaskan bahwa apapun kualifikasi akademis Anda akan diizinkan untuk melakukan posisi ini, dan Anda tidak akan diminta untuk memiliki keterampilan apapun, selama Anda dapat mengemudi. Tidak masalah jika Anda bahkan bisa mengemudi. Perusahaan dapat membayarmu untuk mendaftar pelatihan. Zhao Hao buru-buru berkata, saya memiliki SIM. Saya telah mengikuti tes SIM selama lebih dari 3 tahun. Saya naik taksi di Haicheng sebentar. Pihak lain tersenyum dan berkata, itu bagus. Anda dapat membantu Chariman Tailai mengemudi terlebih dahulu. Jika Chariman Tailai membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu, dia akan memberitahumu. Setelah berbicara, pihak lain mengatakan, ngomong-ngomong, gaji Anda 2 juta per tahun, yang merupakan gaji pokok, tidak termasuk bonus dan komisi akhir tahun. Berapa banyak? Zhao Hao disambar petir. Dia mengira telinganya bermasalah. Bagaimana mungkin 2 juta setahun? Pada levelnya saat ini, dia bisa menghasilkan 100,000 setahun, yang sangat mengesankan. Bahkan dalam mimpi terbaik yang pernah dimilikinya, dia belum mencapai tingkat gaji tahunan sebesar 2 juta. Melihat Zhao Hao tampaknya tidak mendengarnya dengan jelas, pihak lain mengulanginya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan Zhao, gaji pokok Anda adalah 2 juta setahun. Zhao Hao menggigil ketakutan, dan berkata, 2 juta setahun terlalu banyak.